Shalom, khususnya kepada umat-umat yang dikasih Tuhan. Salam sehat, salam berkat. Senang sekali rasanya saat ini kita kembali untuk belajar seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan kali ini kita akan coba melihat kutipan-kutipan berkaitan dengan kesatuan Alkitab. Karena kita yakin bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari Alkitab ini juga kita tidak pernah akan dapati satu ayat dengan ayat lain, satu kitab dengan kitab yang lain. Itu akan bertentangan. Kenapa? Karena Alkitab itu satu sumber. Dan Perjanjian Lama itu juga menjadi pedoman, landasan bagi penulisan Perjanjian Baru. Namun sebelum itu kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami, memberikan petunjuk sorga kepada kami, sehingga pelajaran Sekolah Sabat yang kami akan pelajari pada saat ini boleh kami pahami dan boleh kami lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita belajar. Seperti biasanya yang saya sudah sampaikan dari awal bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan. Dan di dalam pekan, ya, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini berbicara tentang kitab ulangan dalam Perjanjian Baru. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang satu triwulan ini bicara tentang kitab ulangan. Apa makna kitab ulangan? Kenapa penulis memfokuskan pelajaran kita saat ini kepada kitab ulangan? Kalau kita lihat dari letterlek aja itu, kata ulangan itu adalah mengulangi. Artinya apa? Mengingatkan kembali kepada bangsa Israel pada zaman itu oleh Musa. Dan itu juga disampaikan ke kita pada saat ini. Dan di dalam kitab ulangan ini banyak juga hal-hal yang diingatkan. Hei, kamu balik. Hei, harus begini. Hei, dari itu diulangi lagi agar supaya mereka memahami dan mengerti. Sayangnya, ini kalau kita lihat dalam pelajaran ini, sayangnya ada beberapa dari orang-orang Israel tidak mematuhi perintah Allah. Tetapi kita bersyukur, banyak di antara mereka berbalik dan bertobat. Nah, ada amaran-amaran khusus juga di dalam kitab ulangan. Kalau Tuhan sudah sampaikan A, lalu mereka tidak lakukan itu, maka ada amaran bagi mereka. Ada malapetaka, ada musibah. Sekarang saya coba lihat di dalam pelajaran pekan ini berkaitan dengan kitab ulangan di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru banyak dikutip dari kitab ulangan. Termasuk Perjanjian Lama, kitab-kitab yang lain ditulis. Dan jadi artinya Perjanjian Lama itu banyak diwujudkan di dalam Perjanjian Baru. Contoh nubuatan Perjanjian Lama itu digenapi di Perjanjian Baru. Artinya Alkitab ini satu kesatuan. Satu contoh. Di dalam kitab Matius bahkan sampai kitab Lukas banyak kita dapati tentang kitab dari ulangan. Saya masih ingat waktu kita kuliah dulu kita belajar tentang Old Testament. Lalu kita juga belajar tentang New Testament Epistle. Jadi ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Lalu kemudian Perjanjian Baru ini ketika misalnya contoh Yesus mengatakan ada tertulis, dari mana itu? Dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama. Mari kita lihat sejarah sedikit ya di dalam pelajaran ini tentang Yesus. Ketika Yesus dicobai, nah ini dalam kitab Matius ya. Ketika Yesus dicobai, apa yang Yesus ungkapkan pertama kepada penggoda itu? Yang pertama dia katakan ada tertulis. Sekarang pertanyaan, tertulis di mana yang Yesus maksudkan? Ya, Perjanjian Lama, termasuk di dalam kitab ulangan. Jadi Yesus setiap kali dia mengungkapkan sesuatu untuk memberikan pelajaran kepada orang siapapun, dia selalu mengatakan ada tertulis. Sehingga dia berani mengatakan tidak selamanya orang itu hidup hanya untuk apa? Makan saja. Tetapi apa? Kita juga punya makanan adalah firman Allah. Lalu yang kedua ketika Yesus juga ya menjawab kata penggoda itu. Dia selalu menggunakan apa? Ada tertulis. Dan perhatikan ini pelajaran ini. Ketika ketiga kali, artinya satu kali masih kelihatan ada tertulis.
Tidak semua orang hidup oleh karena roti. Oke. Lalu yang kedua, dia juga memberikan appeal, tapi kelihatannya penggoda ini tidak mau. Tapi jangan lupa, Yesus punya sikap dan tertulis di dalam Alkitab. Kitab Ulangan juga dikembalikan, lalu kemudian diwujudkan di dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru. Dan Yesus mengatakan, enyaklah engkau, sembah kepada siapa? Allahmu. Ada ketegasan. Ada apa? Ada ultimatum. Artinya Tuhan tidak pernah memaksa kita semuanya. Tapi Tuhan berikan apa? Peringatan-peringatan kepada kita agar supaya kita kembali, ya, kembali kepada apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang saya coba baca ayat hafalannya, ya. Di dalam Matius 4:4 dikatakan, ada tertulis, ini fakta. Fakta, ada tertulis. Kenapa Yesus dengan tegas mengatakan ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berbicara pada era perjanjian baru. Ya. Pada saat dia mengatakan ada tertulis, artinya ucapannya sudah dicatat sebelum dia mengatakan itu. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi ada tertulis di mana? Di dalam kitab perjanjian lama. Dan dia berani mengatakan itu kepada penggoda ketika dia berada di padang gurun. Lalu yang kedua, ya, fakta daripada pelajaran kita ini. Selain ada tertulis, kita harus jelas-jelas memahami dan memilih. Ini hati-hati. Di dalam Alkitab tidak ada pilihan tengah-tengah, enggak ada. Mau ke kiri atau mau ke kanan, mau maju atau mau mundur, mau atas atau bawah, enggak ada pilihan. Enggak, di tengah-tengah aja enggak ada. Jadi di sini dikatakan dalam pelajaran Senin dikatakan bahwa kita harus berani memilih. Contoh, ya, contoh. Kamu, tuan-tuan, jangan kamu memperlakukan hal-hal yang buruk kepada budak-budak. Pilih, kalau kamu memperlakukan hal buruk kepada budak-budak, maka akibatnya seperti ini, akibatnya ini. Dapat misalnya musibah dan segala macam. Kalau misalnya ketika mereka sudah diingatkan dan mereka mendengar, lalu para tuan-tuan itu tidak melakukan apa yang sudah disampaikan, akibatnya tadi itu. Jadi Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baik lebih dulu. Kalau kamu pilih ini, inilah akibatnya. Kalau kamu pilih, inilah hadiahnya. Jadi tidak ada bagi kita pilihan di tengah-tengah. Harus kita memilih. Lalu kemudian kita lihat pelajaran selanjutnya. Saya ingin coba kita melihat yang terakhir sebenarnya hari Kamis. Tapi sebelum itu saya coba melihat apa ungkapan orang-orang ketika mereka melihat Yesus. Saya coba cerita sedikit ya. Cerita Yesus di dalam perjanjian lama itu sudah dijelaskan juga. Lalu ini kemudian dikuatkan di dalam perjanjian baru. Lalu Yesus pada saat itu masih berumur belia. Ya. Lalu kemudian dia mengungkapkan sesuatu yang sudah ditulis sebelumnya tentang dia. Banyak di antara mereka pun tidak memahami. Tapi sebagian daripada mereka tercengang-cengang. Yang melihat dan menyaksikan, siapa kira orang-orang ini? Dan akhirnya ada yang, siapa orang ini? Siapa kira-kira dia? Dan kalau kita lihat cerita ketika, ini sekedar ya wawasan bagi kita, boleh memahami bahwa pada saat Yesus berbicara, ya, berbicara di Ka'bah contohnya, orang-orang pada saat itu melihat bagaimana hebatnya Yesus. Karena dia selalu mengungkapkan jati dirinya dengan firman Tuhan. Selalu dia gunakan ada tertulis. Selalu dia gunakan ada tertulis. Dia tidak pernah mengungkapkan untuk mengatakan dirinya lebih daripada semua. Tapi dia selalu ada tertulis seperti ini. Dan pada saat dia menyampaikan itu kepada orang-orang pada situ, mereka kaget. Dan sampai-sampai mereka kata, siapa kira-kira orang ini? Maka tidak salah, contoh. Ketika Yesus datang ke Sungai Yordan. Saya hanya coba buat wawasan yang di luar ini. Ketika Yesus datang ke Sungai Yordan untuk minta dibaptis kepada Yohanes. Apa yang Yohanes katakan? Saya tidak layak. Tapi Yesus katakan, lakukan ini untuk melengkapi semua hukum Taurat. Artinya apa? Kalau kita bicara hukum Taurat, itu bicara tentang perjanjian lama. Kitab Musa, yang mulai dari Kejadian ada, Keluaran misalnya, dalam Keluaran. Taurat itu dibicara. Tapi ketika Yesus menyampaikan itu kepada Yohanes, berarti dia sementara mengutip kitab perjanjian lama, termasuk kitab Ulangan. Ini fakta dan bukti. Dan Yohanes katakan, ya saya mau buka kasutmu aja saya tidak layak. Biarlah engkau bertambah-tambah, aku
berkurang. Sekarang kembali kepada kitab Ulangan. Kitab Ulangan sangat jelas untuk mengingatkan kepada kita, untuk memberikan pilihan kepada kita. Kalau kita memilih yang baik, hasilnya yang baik. Seperti pohon ini, saya tidak mau ungkapkan itu, tapi saya suka ini hari Kamis saja. Hari Kamis ya, kita lihat ini. Hal yang menakutkan. Saya tidak suka bicara-bicara kalau hal yang menakutkan. Saya suka ketika mengikuti Yesus, saya mendapatkan hal yang menyenangkan. Tapi rupanya dalam pelajaran ini ada hal yang menakutkan. Apa artinya hal yang menakutkan? Tadi saya sudah katakan, Allah sangat mengasihi kita. Allah mau agar supaya kita hidup. Bahkan dia rela mati, ya. Di perjanjian lama juga sudah dibuatkan dia akan mati. Dan diwujudkan dalam perjanjian baru dalam Yohanes 3:16. Jelas itu. Pada saat dia sampaikan sesuatu kepada manusia, dia tidak pernah berpikir untuk kepentingannya. Dia tidak pernah berpikir untuk kepentingan dirinya. Tapi kepentingan orang lain. Nah itu sebabnya di dalam hari Kamis dia katakan, sekiranya kita mau mengakui dan mengikuti perintah Tuhan, kita mendapatkan kehidupan kekal. Tapi ini kalau tidak, ada tangisan, kertak gigi. Artinya apa? Kematian. Dan ini bukan kematian sementara, ini kematian kekal. Pilihan ada di tangan kita. Kitab Ulangan, sekali lagi mengulangi, memberikan ingatan kembali kepada orang-orang Israel pada zaman dahulu, dan itu aplikasi bagi kita Israel-Israelani. Diingatkan kembali agar supaya kita memilih apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jalan terbaik untuk keselamatan, untuk kehidupan kekal. Dan Yesus sudah lakukan itu menjadi contoh, dan dia tidak terjebak, dan dia tidak terpengaruh dalam keadaan, dan dia menang pada saat dia bertarung dengan penggoda itu. Karena apa? Yesus selalu menggunakan ada tertulis. Makna ada tertulis yang Yesus ungkapkan adalah diambil dari kitab-kitab perjanjian lama, termasuk dalam kitab Ulangan. Saya ingin membacakan satu kutipan di sini, di paragraf yang terakhir. Tuhan yang mengatakan, pembalasan adalah milikku. Saya tidak terlalu suka karena Tuhan itu baik, panjang sabar, maha kasih, maha setia. Tapi ingat, ketika waktunya kita tidak menerima yang terbaik, kita tidak menerima pilihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk keselamatan, akibatnya kertak gigi, kematian kekal. Dan tidak ada lagi alasan bagi Tuhan mengatakan, oh karena darah saya. Tidak ada, karena kesempatan sudah sudah berakhir. Semoga dengan pelajaran kita dalam pekan ini, dengan ayat inti bahwa kita hidup bukan hanya roti saja, tapi dengan firman Tuhan. Jadi ada tertulis yang dimaksud oleh Yesus dikaitkan dengan tulisan-tulisan firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan makna pada pekan ini bicara tentang ulangan. Sekali lagi, kitab Ulangan mengingatkan kepada kita untuk berbalik dan bertobat. Mengingatkan kepada kita tidak ada pilihan lain kecuali kita memilih Yesus, mengikuti apa yang dia sudah kehendaki, kita akan mendapatkan keselamatan kekal. Tapi kalau kita memilih hal yang lain, gertak gigi dan kematian kekal. Itulah kira-kira pelajaran kita yang kita sudah pelajari tentunya di rumah. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya pelajaran ini boleh berkenan di hati Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami akan tetap memilih untuk mengikuti Engkau. Dan ketika kami mendapatkan tantangan di dalam kehidupan kami, maka kami akan gunakan ada tertulis. Sebagaimana Yesus selalu menggunakan kata ada tertulis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.